renungan bagi mereka yang malas mendirikan sholat. Yang pertama, buka Al-Quran surah Al-Hajj ayat 47. Di situ Allah menjelaskan, satu kali meninggalkan sholat, Allah menghukum kita 1 hari di neraka. 1 hari di neraka sama dengan 1000 tahun ukuran dunia. Ini berarti bahwa jika ada di antara kita, misalnya, tidak mendirikan sholat subuh, maka nanti di akhirat diparkir 1 hari di neraka. Berapa yang namanya 1 hari di neraka? 1000 tahun ukuran dunia. Yang namanya api neraka, kata Nabi, panasnya api neraka 69 kali panasnya api di dunia, baru sama panasnya api neraka. Siksaan paling ringan di neraka, kata Nabi, diletakkan kerikilnya neraka di kakinya, saking panasnya mendidih sampai ke otaknya. Yang kedua, buka Al-Quran surah Al-Fat ayat 29. Bismillahirrahmanirrahim. Muhammad Rasulullah walladzina ma'ahu as-sidda'u alal kufar ruhama'u bainahum tarahum rukka'an sujada ila akhir ayat. Yang artinya bahwa tanda umat Muhammad itu setidaknya ada 5. Salah satu di antaranya, kata Allah, rukka'an sujada. Kamu lihat mereka ruku dan sujud. Bahwa jika ada di antara kita puasanya baik, sedekahnya lengkap, zakatnya juga sempurna, bahkan sudah haji, tapi dia tidak sholat, kata Nabi, dia termasuk orang kafir. Bahkan Rasulullah Muhammad SAW dengan tegas mengatakan, batas antara kekafiran dan keislamanmu adalah sholat. Ketika kau tidak sholat, kau kafir di hadapan Allah. Perenungan ketiga bagi mereka yang malas sholat. Nabi pernah bersabda, as-salatu miftahul khair, as-salatu miftahul jannah, as-salatu imanuddin. Sholat itu kunci kebaikan, sholat itu tiangnya agama, sholat itu kuncinya surga. Artinya apa? Jika ada orang yang bagus akidahnya, bagus agamanya, tapi dia tidak sholat, banyak amal kebaikannya, nanti di akhirat dia tidak punya kunci kebaikan. Nanti di akhirat dia tidak punya kunci sorga. Bahkan dia termasuk orang yang tidak punya tiang agama. Perenungan yang keempat, pernah suatu saat Nabi sedang ceramah. Tiba-tiba datang anak muda menangis. Nabi pun kemudian berkata, kenapa kau menangis? Ya Rasulullah, bapakku mati, tidak ada yang sholati jenazahnya. Nabi bangkit dari tempat duduk dan marah. Berdosa seluruh orang Islam yang ada di desamu. Kenapa mereka tidak sholati bapakmu? Ya Rasulullah, bapakku tidak ada yang sholati jenazahnya karena jenazahnya berubah jadi babi. Nabi bangkit dari tempat duduk dan heran. Nabi datangi setelah dilihat, na'udzubillah min zalik, betul jadi babi. Nabi kemudian doakan, kemudian berubah kembali menjadi manusia, dimandikan, dikafani dan disolati. Selesai disolati, mau dimasukkan ke liang kubur, berubah kembali jadi babi. Nabi kemudian masukkan dia ke liang kubur. Apa boleh buat? Selesai dimakamkan, dipanggil anaknya. Anak muda, sini dulu. Saya ya Rasul. Sembahyangkah itu bapakmu? Anak muda berkata, ya Rasulullah, seumur hidup saya tidak pernah melihat bapak saya sholat. Perenungan yang kelima, di alam kubur nanti, menurut buku Tanbihul Ghafilin yang dikarang oleh Abu Laid As-Samarkandi, di situ dijelaskan bahwa orang yang tidak mendirikan sholat pada saat dia meninggal nanti di alam kuburnya, ada teman yang diutus dari neraka jahanam, namanya Asi Suhuja al-Uqra. Kemudian terjadilah dialog dengan jenazah dengan utusan ini. Jenazah itu berkata, man anta, siapa kamu? Kemudian berkatalah ini utusan dari neraka jahanam, ana Asi Suhuja al-Uqra. Sayalah ular yang ekornya cuma 1, tapi kepalanya tidak bisa dihitung. Apa tugasnya ular ini? Melilit dan mematuk sang jenazah sampai hari kiamat. Berapa lama kita disiksa ular ini? Tergantung berapa lama datangnya kiamat. Na'udzubillah, zumma na'udzubillah. Perenungan yang ke-6. Nanti di alam kubur, setelah seluruh pengantar kembali dari pemakaman, maka datanglah malaikat Mungkar dan Nakir. Kebetulan misalnya orang yang meninggal ini orang yang bagus sholatnya. Datang Mungkar menyodorkan pertanyaan, marrabbuka, siapa Tuhanmu? Sholat menjawab, Allahu Akbar. Ditanya lagi, man nabiyuka, siapa nabimu? Sholat kita lagi menjawab, Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh.
Assalamu alaina wa ala ibadillahi salihin. Mungkar Nakir tidak melanjutkan pertanyaan 345. Dia naik ke aras Allah sambil melapor, ya Allah, ada hambamu mati. Saya tanya, man rabbuka? Dia jawab, Allahu Akbar. Allah katakan, karena dia baik solatnya, tidurkan dia untuk menunggu hari kiamat, seperti nikmatnya tidur pengantin baru.